Football development dimulai dari quality coaches. Towel sebentar. Itu yang pertama. Towel sebentar. Ditegur Anda ya. terlalu idealis dalam arti ini sepak bola yang ideal menurut Anda, menurut banyak orang, menurut tata krama lah semuanya. Semuanya itu idealis. Tapi ini urusan 2026 harus lolos Piala Dunia. Apapun harus dilakukan, bukan berarti apapun harus dilakukan secara benar, tapi ya semua cara harus dilakukan. Kluivert tidak mungkin ngambil resiko karena beban dia harus lolos kan. Dia tidak mungkin mengambil resiko pelatih yang bahasanya aja mungkin beda. Dia pasti akan ambil pelatih-pelatih yang bahasanya sama, Towel. Gitu loh. Jadi kalau saya memahaminya bukan soal Bambang Nurdiansyah nggak mampu atau Zulkifli Syukur nggak mampu, gitu loh. Tapi ini benar-benar timnya Kluivert ini didorong benar-benar supaya lolos ke Piala Dunia. Oleh sebab itu kan udah nanggung istilahnya. Uang pemain di DSP-nya aja udah 90% binaan Belanda, kenapa nggak pelatihnya sekalian? Karena memang targetnya lolos ke 2026. Apakah itu salah? Ya enggak juga. Tapi memalukan, kalahnya menyesakan, iya. Tapi kemarin mereka bermain dengan cara yang berbeda. Cukup berani sih kalau kita lihat ya. Misalnya tadi malah tanya soal kualitas, indikatornya dari mana. Kalau kita mau lihat dari sisi kuantitasnya, lihat statistik. Semuanya berubah, ya kan? Waktu lawan Australia di sini kita 36 possessionnya. Di Australia kemarin di Sydney 61. Tapi kan orang nggak peduli. Tembakan ke gawangnya juga lebih banyak kita. Cuma memang Australia semalam lebih sedikit, tapi dia efektif. Baik, saya ke Bung Toel. Bung Toel, kalau misalnya dari chemistry-nya tadi udah dapat belum? Apa masih jauh? Chemistry apa? Antar pemain atau dengan tadi apa? Pola yang baru? Ini kan tim nasional. Tim nasional itu kan jeda break FIFA Matchday memang nggak pernah panjang toh. Ya. Jadi mindset cara menilai kita jangan seperti pelatih di klub day by day, yang 1 musim 2 musim gitu loh. Jadi memang dia harus melakukan pendekatan yang sangat cepat. Itulah bedanya pelatih tim nasional dengan pelatih klub. Jadi bolehlah itu jadi alasan waktu yang sangat sebentar dia berinteraksi dengan pemain, tetapi bukan semata-mata itu juga. Bahwa terjadi perubahan taktikal, pendekatan yang berbeda, itu bukan coba-coba. Itu apa? Ya itulah gunanya perubahan pelatih. Tapi kan kenapa yang satu diubah ke Patrick Kluivert? Karena ada ketidakpuasan kan terkait taktikal. Jadi dicarilah yang bisa mengakomodir semua taktikal itu. Tapi ketika sebelumnya imbang sekarang 5-1. Oke, imbang 0-0 lawan Australia September di GBK, pelatihnya Graham Arnold. Kita mainnya duduk bisa di bawah. aja ngelesnya. Kalau hilang bola retreat langsung ke bawah, defend. 5, 3 center back, 2 back turun, 2 gelandang bertahan, 7 penuh. Australia kesulitan. Kenapa? Karena Australia biasa main di panggung besar Piala Dunia, dia yang counter attack. Ketika disuruh dominan, waktu Graham Arnold dia main pakai wing kekuatannya. Itu yang diubah sama Tony Popovich. Waktu habis draw sama kita, Graham Arnold dipecat sama Australia. Karena 2 pertandingan dia 1 poin. Masuk Tony Popovich. Ini temannya tim Cahill McViduka ini Tony Popovich. Dia ubah kan, gaya mainnya 3-4, 1-2. Jadi dia mengerucut. Jadi cara membongkar pertahanan, dia nggak cuma lewat wing gitu loh. Wingnya dia pakai yang wing back. Kayak tadi nomor 3 yang bikin gol heading sama Aziz Behich di sebelah kiri. Jadi ada perubahan. Nggak bisa sama membandingkan Australia yang Graham Arnold dengan Popovich. Nah kitanya sedang berubah. Dan memang luar biasa perubahannya kalau mau dibilang istilah tadi Coach RD sangat berani. Oke lah misalnya 4-3-3. Lihat waktu kalau tim kita pegang bola nyerang. Kevin Dick jauh di atas. Back kita menyebar 3. Mes ke kanan, Jay di tengah. Calvin Verdong di kiri. Dan James juga naik di sana. 2 si Nathan sama Tom Hai. Lalu di depan ada Marcelino sama nomor 10 Romeni. Satunya si Strike. Jadi 2 ini disuruh support si profile strike. Apakah dengan taktikal pilihan itu seperti Coach RD sebagai seorang pelatih dia mikir itu? Dia tahu resikonya, tahu. Dia perhitungkan resikonya, dia tahu. Kalau counter attack gimana? Cuma resiko itu menjadi besar ditambah apa tadi? Error. Pemain melakukan error, kesalahan gitu loh. Itulah yang terjadi besar. Bola gol dari 5 kan 3 bola mati sebetulnya awalnya, sepak pojok. Termasuk gol pertama yang kalau di film plot twist itu penalti kan. Kita dapat penalti, nggak lama kemudian kita dapat penalti. Penalti kita gagal, penalti dia masuk. Kan itu situasi yang ekstrim di lapangan itu. Nah hal-hal seperti itu yang kadang tidak tercipta dalam skenario pelatih. Karena dia memperhitungkan resiko counter attack. Contoh gol kedua, itu counter attack. Yang Coach RD bilang high press di atas, itu high press di atas tuh. Cuma hilang bola.
Habis itu bolanya 50-50 nggak? Saya lupa. Apakah itu Nathan apa Tom Hai? Duel. Kena kaki lawan, bola lob di atas J. Yang lolos nomor 7. 1 lawan 1 dengan siapa? Kiper. Ya tinggal di lob 2-0. Di situ jatuh 2-0. Cepat. Ya, teknis sekali ya komentar daripada Bung Toel. Tapi saya entah kenapa merasa Toel ini menggunakan kemampuan, karena dia memang sangat memahami sepak bola. Tetapi karena dia memahami sepak bola itulah dia memakai seluruh knowledge-nya itu untuk membela argumennya. Ya walaupun sebenarnya tidak lagi objektif ketika dia menilai Sintayong dan ketika menilai pelatih yang dia suka gitu misalnya teman-teman. Karena itu yang saya rasa ya. Jadi tidak lagi objektif gitu ya teman-teman. Mentang-mentang dia punya knowledge. Tadi teman-teman dengar sendiri bagaimana teknisnya dia menari-nari ya kata-katanya tentang analisa pertandingan itu yang saya yakin sebagian besar orang tuh mungkin tidak bisa menangkap semua yang dia ucapkan ya penonton awam gitu. Tetapi karena dia punya kemampuan itu dia olah lah itu agar bisa membela argumennya ya. Makanya di sini judulnya ini bisa ini Bung Toel ya ngelesnya gitu ya teman-teman. Nah, seandainya ini 5-1 ini terjadi di era Sintayong, saya yakin komentarnya tidak akan seperti ini ya, tidak akan memaklumi, tidak akan memuji gitu ya teman-teman. Jadi bagaimanapun seharusnya ya objektif lah ya sebagai pengamat itu agar agar memberikan pencerahan kepada penonton ya teman-teman. Harusnya tetap objektif ya, bukan seperti ini ya. U20 yang gagal ke Piala Dunia karena sesuatu dan lain hal, sebenarnya dalam pertandingan-pertandingan yang mereka mainkan di tahun 2023 di Uzbekistan, mereka membawa hasil dari sisi permainan, tidak dari sisi hasil, hanya 4 poin. Interupsi. Tadi dari sisi permainan itu apa maksudnya? Dari sisi permainan itu adalah memang lebih bagus, memang lebih atraktif, memang lebih ofensif. Enggak lebih atraktif, tapi lebih bisa melawan. Mereka benar-benar hanya kalah dari Irak. Oke. Git, sorry interupsi. Kesalahan lu nyinggung STY lagi ya kan? Makanya sih sebelah sana tanggapannya emosi. Makanya sih sebelah sana tanggapannya emosional. Buat Toel tuh tidak ada ruang buat STY ya. Iya. Lo nggak usah lihat dalam pertandingan seolah-olah kita main masih di bawah 50 gitu loh. Seolah-olah malah turun dibanding posisi sebelumnya. Ya itu tadi balik lagi, sepak bola itu bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditambah oleh menit terus striker lini depan kita jadi tajam. Enggak. Karena kemampuan individu bagus. Tapi secara tim butuh waktu adaptasi. Untuk membangun chemistry as a team dari para bintang ini yang semuanya oke secara pribadi-pribadi, apakah memang memerlukan waktu tersendiri seperti sering latihan bareng atau menghadapi beberapa laga bersama as a team begitu? Iya, memang tidak bisa ditawar. Sepak bola itu di lapangan. Jadi kalau mau membangun chemistry, membangun kerjasama, itu caranya di lapangan. Dan di lapangan itu bukan sekedar berlatih, bertanding. Bertanding ya. Jadi tim Indonesia yang sekarang bermain itu sama seperti sebuah tim yang seolah-olah masih masih dalam proses adaptasi karena cukup banyak pemainnya, minimal ada 3 debutan kan. Dan itu yang membuat kita belum bermain betul-betul menyatu sebagai tim. Nah, ini yang saya pikir juga harus kita pahami untuk memahami kesulitan Kluivert ya. Bukan berarti saya membela Kluivert atau apapun gitu ya. Tapi memang dia kesulitan dengan situasi seperti kita itu. Melihat dari perspektif Coach Kluivert ya. Artinya ekspektasi Perserikatan atau PSSI itu terlalu tinggi kepada Kluivert untuk memaksakan kehendak tanda petik bahwa ini harus lolos. Iya, dia masuk pada situasi di mana tantangannya sedang ada di puncak. Jadi kalau kita bikin kurva tantangan kita menuju Piala Dunia, ini kita nih udah masuk ke kurva menuju puncak. Kalau kita mau lolos Piala Dunia ini kan 4 terakhir ini puncak ini. Betul. Kita bahkan kalau bisa sebelum pertandingan terakhir ke-9 itu udah harus memastikan karena terakhir lawan Jepang tuh berat sekali gitu ya. Betul nggak Anda katakan bahwa siapapun pelatih nggak perlu Sintayong naturalisasi jalan Indonesia menang? Itu menjadi kemungkinan terbuka. Oke, artinya Anda mengatakan itu. Argumentasinya kan kelihatan dari enggak, saya konfirmasi dulu. Ada sempat mengatakan itu. Saya tidak kemungkinan terbuka. Siapapun pelatihnya. Menurut saya secara sepak bola terbuka itu. Oke. Dengan kualitas pemain naturalisasi yang sekarang hadir. Merem? Ya nggak merem. Baik, saya ingin ke Pangeran. Ya, Bung Pangeran. Tahun kita percayakan untuk mengangkat Garuda terbang lebih tinggi.
Iya, dan lagi-lagi, memang kalau masalah soal Belanda itu udah pasti lah. Saya rasa tuh udah pasti gitu. Memang ngomong dengan orang yang bisa bahasa Belanda, dengan banyak pemain diaspora itu akan sangat-sangat membantu. Tapi ada faktor-faktor lain yang mungkin nanti Bang Toel bisa bantu untuk menjelaskan. Soal apa? Soal nanti Patrick Kluivert ini base di mana? Base di Belanda atau di Jakarta? Gitu. Masalah berikutnya adalah pelatih tim nasional itu bukan kayak pelatih klub yang ketemu pemainnya tiap hari. Ya, dia cuma ketemu pada international break. Indonesia akan main di pertandingan berikutnya, round ketiga Piala Dunia itu lawan Australia di Sydney, itu minggu ketiga atau minggu keempat bulan Maret. Pemain timnas baru akan berkumpul itu beberapa hari sebelum pertandingan. Oke. Patrick Kluivert ini udah pernah lihat Indonesia main belum? Ya kan, sebelum ini ya. Dan saya rasa kan belum, pasti gitu. Apakah kan nggak mungkin semua pemain diaspora yang bermain kan? Dia harus lihat juga pemain Indonesia yang bermain. Nonton potongan-potongan kayaknya mungkin ya. Nggak mungkin. Kalau potongan-potongan tuh inilah. Itu udah banyak yang tidak komprehensif sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah gimana ini proses adaptasi nanti Patrick Kluivert untuk melihat? Karena kalau enggak, jadi soal tuh ya. Buat saya itu jadi soal. Jadi soal. Bayangin dia baru bisa camp latihan itu beberapa hari sebelum tanding lawan Australia. Baik, 20 Maret ya melawan Australia. Oke. Berarti ada proses adaptasi yang sangat singkat di situ. Oke. Begini, boleh. Sebelum ke Bung Toel boleh, silakan. Ya, Bang Nurdin. Pertama kita harus menghormati keputusan PSSI, ya. Karena beliau lah yang paling tahu tentang kondisi terkini pemain timnas kita maupun prospek ke depan. Prospek jangka pendek ini kan prakualifikasi Piala Dunia, SEA Games, Asian Games 2006 dan Olimpiade, ya. Nah, oleh karena itu kita semua rawat keputusan ini karena dia pasti sudah mengkaji baik secara teknis maupun non teknis, dan kita tidak bisa membandingkan prestasi Sintayong dengan Patrick Kluivert. Kenapa? Sintayong bisa berhasil di Korea karena dia kultur sepak bolanya speed and power, ya, kecepatan, kekuatan yang tidak cocok dengan pemain sport kita yang darah dagingnya adalah total football. Nah, oleh karena itu kenapa menurut saya Bayern memilih daripada Patrick Kluivert ini karena kulturnya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat juga apa yang membanggakan dengan Sintayong, hanya dengan dia berhasil meloloskan under 23 ke semifinal, kemudian 20. Kalau Piala Asia menurut saya lebih berhasil 2007. Kenapa? 2007 tanpa diaspora, tanpa naturalisasi, gitu ya. Kita selisih gol lebih bagus daripada 2023 ya naturalisasi. Waktu Piala Asia 2007 Indonesia menang lawan Bahrain. 2023 Indonesia hanya menang lawan Vietnam, poinnya 3. Kalah lawan Irak 1-3, kalah dari Jepang 1-3, kalah dari Australia 4-0. Di 2007 kita kalah dari Arab Saudi 2-1, hampir kita seri. Kalau seri kita lolos. Kemudian kita kalah Korea 1-0. Selisih gol lebih bagus daripada Piala Asia 2023 yang ada naturalisasi, kita tidak naturalisasi. Tapi waktu itu tidak ada 3 terbaik, hanya 1 lolos. Kemarin kita bisa lolos karena ada 3 terbaik. Tapi kita hanya bisa mengalahkan Vietnam. Jadi di mana prestasi yang membanggakan Sintayong? Nah itu kira-kira. Tapi proses adaptasinya gimana? Proses adaptasi tadi yang dikatakan oleh Pangeran. Pelatih Patrick Kluivert kan profesional ya. Dia pernah menjadi asisten tim nasional, pernah melatih klub. Seorang pelatih profesional itu hanya melihat video rekaman pertandingan, dia sudah bisa tahu karakter masing-masing individu. Seorang pelatih yang paling penting dia paham tentang karakter individu setiap pemain, kemudian dia meramu strategi menciptakan kerjasama. Itu pelatih. Itu dia contoh. Izin ya, silakan. Nurdin Halid, mantan ketua umum PSSI, izin. Gini Pak, makanya kita kalau lihat pertandingan sepak bola itu yang klub lagi main siapa, itu suka ada pelatih tim nasionalnya datang nonton, memperhatikan langsung. Karena apa yang kita saksikan, izin sekali lagi Pak Nurdin, apa yang kita nonton di lapangan sama apa yang kita tonton pada waktu rekaman, 2 hal yang berbeda. Besar gini, besar gini. Ketika dia sudah dipilih, menurut saya saat ini pemain-pemain sekarang kita kan bermain di Eropa. Ketika ada pertandingan Eropa sekarang dia sudah mulai mantau itu. Jadi 2 bulan setengah ini itu Patrick pasti akan memantau pemain-pemain naturalisasi kita di Eropa. Tidak langsung, secara langsung maupun tidak langsung gitu. Nah, makanya tadi balik lagi Pak ke pertanyaan kita Pak. Jadi Patrick Kluivert ini bisa akan di mana? Akan di Belanda, di Eropa, repotan ya? Atau dia di Jakarta? Iya, karena dia kan harus bagi tugas nih. Dia harus bagi tugas. Bung Toel bisa jawab, Bung Toel silakan. Jadi kalau situasi emergensi karena kita ada 20 Maret lawan Australia, dia akan pilih pasti strategi paling praktis. Mayoritas kan tadi dibilang 17 main di luar, jadi pasti dia akan pantau yang main naturalisasi itu. Yang menurut saya ini nggak muncul tiba-tiba. Saya curiganya nama ini nggak muncul tiba-tiba, ada gitu. Ini pasti ada pendapat-pendapat yang diungkapkan. Ya itu teman-teman terbukti kritikan daripada Pangeran Siahaan
tentang posisi Patrick Kluivert ya teman-teman, yang akan kebingungan Patrick Kluivert mengenai posisinya, dan terbukti kemarin dibantai Indonesia 5-1 ya teman-teman. Nah, beberapa hal yang ingin saya komentari juga nih perihal bagaimana Bung Toel terus membanggakan statistik, ball possession, penyerangan ya teman-teman, seolah-olah sepak bola itu dilihat hanya segitunya aja gitu teman-teman. Padahal dalam meramu strategi itu menurut saya nih ya, menurut saya karena ini setiap pertandingan itu berharga, ada poin, strategi itu bahkan sudah diatur pada tim mana kita harus menahan imbang ya, pada tim mana kita harus menang. Contoh melawan Australia, melawan Jepang, mungkin main imbang pun itu udah syukur, udah bagus. Nah, kalau mengikuti alur pikir daripada Bung Toel ya, dan yang mengagungkan total football, seolah-olah gitu teman-teman, seluruh tim besar yang akan dihadapi nanti pukul rata dengan total football, seolah-olah kita bisa mengintimidasi mereka, bisa lebih menguasai bola dari mereka. Menurut saya ini bukan lagi strategi ya teman-teman, tetapi ini adalah mimpi. Artinya apa? Tidak lagi berdasarkan logika, rasionalitas, realitas lapangan ya, tidak lagi terukur ya. Namanya strategi harus terukur ya, harus bisa dicapai. Kalau menang lawan Jepang mungkin nggak ya, mungkin aja, tetapi menurut saya tidak terukur kalau menerapkan total football, terus membanggakan dominasi, membanggakan lebih banyak serangan gitu. Itu menurut saya tidak terukur. Tetapi kalau dia Sintayong, dia tahu kapan harus defend sekaligus melakukan misalnya serangan balik untuk mencuri poin gitu. Syukur-syukur bisa mengambil keunggulan dari kelemahan lawan ketika asik menyerang. Nah gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya strategi itu harus dipandang sampai pada titik di mana kita ingin berhenti ya, pada tujuan apa kita ingin mencapainya gitu. Misalnya ingin lolos Piala Dunia, berarti strategi itu harus dipandang sampai sejauh itu, di mana kita ingin berhenti. Apakah ingin berhenti di kualifikasi aja atau sampai lolos nih gitu, bahkan lanjut terus nih. Jadi menurut saya aneh juga ya pola pikir yang setengah-setengah begitu ya, tidak tuntas ya dalam memahami apa itu strategi ya teman-teman. Menurut saya kurang bijak ya kalau terlalu mengagungkan seni bermain ya, tetapi melupakan bahwa tujuan terpenting adalah menang ya teman-teman ya. Iya, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.